Halo Bumi, Tere di sini. Kali ini aku ditemenin sama Bona Nathanael. Balik lagi di video minimalis series aku. Kali ini aku akan sharing ke kalian kiat cara berpisah dengan barang. Minimalis identik dengan cara memilah barang atau membuang barang. Nah, hari ini aku akan cerita ke kalian biar kalian tahu bagaimana cara berpisah dari barang-barang kesayangan kalian. Aku di sini terinspirasi dengan buku ini, Fumio Sasaki. Dia adalah inspirasi lifestyle minimalis aku. Yang pertama banget aku akan jelasin ke kalian adalah buang jauh-jauh pikiran bahwa kita tidak mampu membuang barang. Ketidakmampuan membuang barang itu adalah bawaan dari lahir. Sebenarnya itu berasal dari mindset kita aja guys, karena kita tidak terbiasa melakukannya. Tidak ada yang salah dalam diri kita, yang salah adalah kita belum punya pengalaman membuang barang. Oke, yang kedua adalah membuang barang tentunya membutuhkan keterampilan. Jadi sebenarnya membuang barang itu susah gampang ya, tergantung apa kita sudah terbiasa untuk membuang barang. Karena dengan semakin terbiasa kita membuang barang, tentu kita akan semakin mudah membuat keputusan barang mana yang tidak kita gunakan lagi. Jadi contohnya hari pertama kalian bisa mulai dengan membuang barang-barang yang ada dalam lemari pakaian kalian. Setelah itu kalian membereskan gadget kalian, elektronik kalian mana yang tidak terpakai. Semakin kalian sering melakukan, maka keputusan akan lebih cepat. Teman-teman semua menjadi minimalis. Kiat selanjutnya adalah dengan membuang sebetulnya ada yang bertambah. Sepintas membuang identik dan mengesankan tentang artinya kehilangan. Nah, inilah saatnya kita membuang sudut pandang seperti itu. Mungkin tidak terpikir sebelumnya bahwa membuang barang memberi kita banyak hal. Contohnya seperti waktu, ruang, kebebasan, dan energi kita yang semakin bertambah. Wajar aja ketika kita ingin membuang barang, perhatian kita terpaku pada barang yang akan kita buang. Oleh sebab itu, seringkali kita akan susah melepaskan barang tersebut ya kan? Tapi percayalah bahwa barang yang kita buang, kita akan mendapatkan hal-hal yang lebih dari itu. Selanjutnya, minimalisasi itu tidak mudah, tapi juga tidak mustahil. Saat kita berpikir mustahil, tentunya kita akan sulit mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Sama dengan hal tersebut, saat kita menganggap minimalis atau membuang barang itu adalah mustahil, tentu kita tidak akan bisa mencapai ke sana. Oleh karena itu, saat kita mempunyai suatu barang dan memang itu tidak terpakai lagi, atau namun dia memiliki kenangan-kenangan yang indah, nah itu kadang yang membuat kita mustahil sepertinya untuk membuang barang ini. Padahal dengan membuang barang itu kita tidak membuang kenangan itu tetap ada dalam memori kita, namun barang itu saja yang kita singkirkan. Jadi jangan selalu berpikir bahwa itu mustahil, tapi itu bisa dilakukan. Kiat selanjutnya adalah cara terbaik untuk mengasah keterampilan adalah melakukannya sekarang juga dengan cara mempraktikannya. Jika menunggu hingga ada waktu itu tidak akan pernah ada. Inilah langkah pertama saat ini juga menuju hidup minimalis. Selanjutnya, tidak ada satu barang pun yang akan membuat kita menyesal setelah kita membuangnya. Maksudnya gimana? Saat kalian mengambil keputusan untuk membuang sebuah barang, tentu kalian akan berpikir manfaatnya dan juga kegunaannya. Sebagai contoh, saat kalian mempunyai sebuah jaket yang sudah hampir 3 tahun atau 2 tahun mungkin tidak terpakai, saat itu Anda berpikir untuk membuang itu sebagai bentuk minimalis. Setelah Anda membuang, tentu Anda tidak akan pernah mempunyai rasa penyesalan. Kenapa? Karena sebenarnya jaket itu sudah tidak terpakai oleh Anda, namun di alam bawah sadar Anda itu merasa takut, merasa cemas atau merasa rugi membuang itu karena membelinya dengan harga yang mahal. Jadi jangan takut setelah Anda membuang, pasti Anda tidak menyesal. Kiat selanjutnya, mulailah dengan membuang barang yang jelas-jelas merupakan sampah. Cara terbaik membuang barang adalah dengan membiasakan diri melakukannya. Langkah mendasar yang baik untuk kita lakukan adalah mulai membuang barang yang tentu saja itu jelas-jelas sudah menjadi sampah. Contohnya, membuang kaleng, kue yang udah gak kepake. Periksa lemari esmu dan pilah-pilah mana makanan yang udah kadaluarsa dan kalian bisa membuangnya. Buang peralatan rumah tangga yang sudah rusak dan sudah mulai tidak terpakai. Mulailah dengan cara membereskan rumah kalian dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai dan sudah tidak dapat digunakan. Selanjutnya adalah kurangi barang-barang kembar. Jadi kalau kalian misalnya biasanya di rumah nih, pasti kan kita punya bolpen lebih dari 1 ya, ada 5, ada 4, terus gunting, ada 3, ada 4. Dari hal kecil itu coba kalian mulai buang sisanya, sisakan hanya 1 saja ballpoint atau 2, sebaiknya 1 sih karena kan kita belajar minimalis ya.
simpan satu ballpoint, satu gunting jika nanti kita butuh atau kita rusak. Ada toko yang bisa kita datangi untuk membeli. Jadi nggak perlu kita jadikan rumah kita itu sebagai gudang atau tempat penyimpanan, tapi jadikan toko itu adalah gudang di mana kita bisa mengambil barang apa saja yang kita butuhkan kapan saja. Jadi jangan menumpuk barang itu di rumah. Kiat selanjutnya nih, buang barang yang sudah setahun menganggur. Ada satu metode penting dalam proses membuang barang. Singkirkan benda yang sudah setahun tidak dipakai. Buang pula barang yang tidak jelas pula penggunaannya kelak. Ada hal yang bisa dijadikan pertanda bahwa barang itu sudah tidak akan dipakai. Salah satunya dengan tidak enaknya dilihat suatu barang tersebut. Lapisan debu yang tebal menandai bahwa barang tersebut jarang dipakai. Coba kalian lihat di rumah kalian, adakah barang yang berdebu? Pertandanya adalah barang tersebut udah jarang kalian pakai. Bener nggak? Kalaupun ada barang yang jarang dipakai, yang suatu ketika kalian akan pakai, kenapa kalian tidak memikirkan disewa saja? Kalian bisa menyewanya ketika saat memerlukannya. Mari bebaskan waktu dan energi kita untuk merawat barang-barang yang tidak dipakai lagi. Selanjutnya adalah buang barang yang biasanya dijadikan sebagai citra diri atau hanya untuk sebagai kemewahan. Jadi biasanya barang-barang yang seperti itu tuh sebenarnya kita tidak butuhkan, hanya sekedar pamer aja. Jadi dengan gaya hidup minimalis tentu kita akan mengurangi gaya pamer kita, namun lebih menggunakan barang-barang mana yang memang benar-benar terpakai oleh kita, bukan karena mereknya, bukan karena ingin pamer, tapi karena memang kita sangat butuhkan untuk daily life kita. Kiat yang tidak kalah penting adalah bedakan keinginan dengan kebutuhan. Tentu kalian tahu yang mana keinginan dan kebutuhan kalian. Contohnya saja, kalian sudah membutuhkan alat masak seperti spatula dan kalian sudah punya. Suatu ketika kalian jalan pergi ke mall dan kalian lewat tempat barang-barang yang lucu, di mana di situ ada spatula yang lain yang tentu saja lebih lucu, sehingga ada gejolak dalam diri Anda bahwa kalian itu menginginkannya, padahal kalian udah punya gitu. Nah, barang-barang seperti itu kalian tidak perlu membeli lagi, atau bahkan ketika kalian di rumah kalian sudah punya dan ingin membuang barang, kalian hanya pikirkan apakah kalian membutuhkan ini. Kalian hanya menginginkan untuk menyimpannya saja. Tentu kalian bisa membedakannya, bukan? Selanjutnya adalah dokumentasikan barang yang akan kalian buang. Jadi ini kami kasih tips kalau memang teman-teman masih sangat berat kali untuk meninggalkan sebuah barang, kalian foto barang itu dan setelah itu kalian buang. Nah, pada saatnya nanti setelah kalian melihat foto barang itu, tentu kalian akan merasa tidak kehilangan dan tentu pada saat itu kalian bisa menghapus foto tersebut. Yang kedua, beralihlah ke foto-foto digital. Jadi dengan kita mencetak foto dan ditaruh di Figura, sebenarnya itu bukan sebuah konsep minimalis yang dimana kita akan menambah barang, tentu akan menambah figuranya, tentu akan kita menambah pekerjaan kita untuk membeli pakunya, memaku di dinding, membersihkannya setiap minggu. Karena sekarang sudah digital, cobalah beralih ke digital, beli Google Drive, beli yang menambah drive kalian, sehingga kalian lebih banyak menyimpan foto di sana. Saat kalian ingin melihat, kalian tinggal membuka saja Google Drive kalian, di mana saja, kapan saja, menggunakan gadget kalian apa saja, mau handphone, mau laptop, tab. Jadi kalian bisa melihat foto itu di mana aja, kapan aja gitu, nggak perlu harus di rumah ditempel. Kiat selanjutnya di dalam buku yang aku baca ini adalah barang bagaikan teman sekamar, tetapi kita membayar sewa tinggalnya. Kita tuh sebenarnya berbagi tempat hidup dengan barang yang kita miliki. Nah, dengan adanya barang di sekitar kehidupan kita, itu tuh secara nggak sadar kita tuh membayar sewa barang itu. Benda tidak akan ikut membayar sewa, betul nggak? Benda malah menambah pekerjaan kita. So, apakah kita mau terus-terusan membiayai sewa benda-benda itu di rumah kita? Lebih baik keluarkan saja. Merapikan tidak sama dengan meminimalkan. Biasanya dengan barang yang banyak, suatu saat kita akan mencapai atau menemui situasi yang namanya berantakan. Dengan kita meminimalkan barang kita tidak akan ketemu lagi yang namanya berantakan tadi. Jadi tentu akan lebih senang, lebih happy, barang lebih tertata dengan baik, dan juga kita juga mempunyai space di tempat kita sendiri. Kiat selanjutnya, berantas dulu sarangnya, baru hamanya. Maksudnya apa sih? Nah, hamanya itu adalah barang-barang kita. Sarangnya adalah tempat menyimpannya. Kalau kalian punya barang-barang untuk kalian buang, pikirkan dulu tempat menyimpannya. Kalian bisa membuang dulu tempat penyimpannya, atau kalian bisa kurangi terlebih dahulu.
baru barang-barangnya. Ketika kita sudah membuang atau mengurangi tempat menyimpannya, tentu saja barang yang kita punya udah nggak tahu lagi kan mau disimpan di mana, dan itu akan membuat otomatis barang-barang kita akan berkurang dan kita mau nggak mau harus membuang si barang-barang tersebut karena udah nggak ada tempat menyimpannya. So, apa yang kalian harus lakukan dahulu? Buang dulu tempat penyimpannya, atau kalau kalian belum tega, ya paling tidak kurangi dahulu lah tempat menyimpannya, baru kemudian barang-barangnya. Biarkan ruang terpakai tetap kosong. Maksudnya adalah jadi saat kalian menemukan sebuah space di rumah kalian kosong, jangan kalian selalu berpikir, oh di sini kita akan taruh barang apa ya? Apakah kita akan menaruh sebuah rak yang isinya buku-buku, ataukah kita akan menaruh sebuah payung di sini? Jangan seperti itu. Jadi biasakan kalian nyaman dengan space yang lowong, yang kosong. Dengan begitu tentu kalian tidak akan menambah barang kalian lagi yang sebenarnya tidak kalian butuhkan gitu. Kiat selanjutnya adalah berhenti berpegang pada kelak. Kita selalu berpikir tentang kelak, seperti kita membeli toples kue yang tentunya kita berpikir suatu ketika toples ini akan dipakai ketika kita udah punya kue. Padahal kita belum tentu membeli kuenya itu. Kalau saran dari aku, benda yang tidak kita butuhkan sekarang kemungkinan besar tidak diperlukan selamanya. So, jauhkan dan lupakan kalau kalian sering membeli barang stok-stok. Misalnya kalian membeli stok tisu banyak-banyak lalu disimpan. Itu tidak minimalis guys. Lebih baik kamu membeli barang yang kamu butuhkan saat itu juga dan tidak berpikir kelak. Karena ketika kalian berpikir nanti akan membutuhkan barang, kalian akan semakin banyak membeli barang tersebut. Beli barang yang saat itu kamu butuhkan dan jangan menyetok barang. Gimana nih untuk kiat yang selanjutnya? Ucapkan selamat tinggal pada diri Anda yang dulu. Kalau Anda ingin mulai hidup minimalis, tentu kalian harus meninggalkan pola hidup lama kalian. Sekarang berkomitmen, yakin pada diri kalian bahwa kalian bisa, dan maju dan mulai membuang barang kalian untuk menjadi seorang minimalis, dan tinggalkan diri kalian yang selalu menstok-stok barang itu. Ada kiat yang tidak kalah penting, yaitu tidak perlu mencoba cara-cara kreatif saat hendak membuang barang. Maksudnya apa sih? Seringkali kita enggan membuang barang karena kita berpikir kita akan melakukan hal-hal kreatif pada barang tersebut, sehingga kita menyimpan dan pada akhirnya kita lupa barang itu menjadi menumpuk dan tentu saja jadi berdebu. Hilangkan pikiran kreatif kalian untuk membuat barang itu menjadi berfungsi. Ketika memang sudah habis dan sudah tidak terpakai, kalian lebih baik membuangnya saja. Contohnya, ketika ada toples kue yang sudah tidak dipakai karena sudah habis, kalian berpikir bahwa toples ini bisa digunakan untuk menjadi wadah obat. Sebaiknya tidak perlu berpikir seperti itu. Kalian tinggal melakukan keterampilan kalian, membuangnya, dan dengan begitu kalian tidak menyimpan barang-barang itu di rumah. Selanjutnya adalah buang barang yang sudah Anda lupakan. Jadi contohnya Anda sedang merapikan rumah Anda, lalu Anda menemui, wah ternyata barang ini masih ada ya. Nah, itu tandanya barang itu memang tidak diperlukan oleh Anda, dan saat itu juga Anda harus langsung buang. Karena kalau Anda simpan tentunya ya tetap akan menumpuk di sana dan akan menjadi gagal konsep minimalis Anda. Ada kiat terakhir yang perlu kalian tahu untuk menuju episode selanjutnya. Apa sih, Bona? Oke, selanjutnya adalah kita tidak perlu memikirkan berapa nilai uang yang sudah kita keluarkan untuk mendapatkan sebuah barang tersebut. Kok bisa sih? Ya memang sebenarnya kadang kita mendapatkan barang tersebut mahal, ya kan? Namun sering berjalannya waktu ternyata ya balik ke konsep awal tadi, itu hanya sebagai barang citra diri atau barang bermerek yang untuk kita sombongkan pada orang lain yang sebenarnya kita tidak pakai. Nah, kalau saya dan istri saya sekarang lebih asik bermain saham, saya analogikan ke sana. Saat kita mempunyai sebuah saham yang kita beli mahal dulu, dan ternyata seiring berjalannya waktu saham tersebut harganya semakin turun, dan semakin turun. Nah, saat itulah kita harus berani untuk melepas saham tersebut sebelum kita rugi lebih banyak lagi sebenarnya. Jadi, kita tuh tidak rugi saat kita membuang barang tersebut pada saat itu, namun kita akan lebih rugi lagi pada saat menunda untuk membuang barang itu. Kenapa? Karena nanti kita membutuhkan tempatnya, kita harus mengeluarkan energi lagi untuk merawatnya, padahal barang itu tidak digunakan. Jadi semakin cepat Anda membuang barang tersebut, maka kerugian Anda akan semakin sedikit. Oke, gitu aja guys beberapa kiat yang kita sampaikan untuk berpisah dengan barang. Tentu kalian bisa ikutin
bertahap, tidak perlu buru-buru untuk menjadi seorang yang minimalis. Aku Tere dan Aku Bona. sampai bertemu di video kami selanjutnya.